Menurut Anda siapa yang harus disalahkan dalam kondisi seperti ini? Sebelumnya saya perkenalkan diri. Silakan. Saya dari peneliti teknik suara dan kejujuran. Disingkat apa tuh? Letak Suju. Oh, letak. Letak. Namanya letak ya. Saya pernah ingat perkataan dari Ebit G.Ade. Sempat bicara bahwa dia nggak akan mengarang lagu dulu kalau memang iklim pembajakan lagu di Indonesia ini masih bebas seperti itu. Oh. Kalau Anda mengatakan salah siapa, itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak perlu sebenarnya. Karena begini, bisa jadi benar karena gini, pengaruh lagu itu luar biasa. Bahkan dalam sebuah negara ini. Iya. Hanya lagulah yang ada pada posisi menjadi identitas lagu kebangsaan. Nggak ada yang namanya puisi kebangsaan. Nggak ada. Nggak ada yang namanya tarian kebangsaan. Nggak ada. Yang disakralkan itu lagu kebangsaan. Itulah pengaruh lagu. Iya. Kalau melihat pengaruh yang luar biasa itu, kesannya akhirnya kalau terjadi lagu cengeng bikin orang bunuh diri atau apapun, ada yang harus disalahkan. Nah, kembali lagi ke laptop. Bukan dong. Kan ini bukan bukan. Aku kan bukan tumbuh. Tukul. Tukul bahasa Jawa itu. Oh, tukul bahasa Jawa. Tapi pengaruh lagu yang umum ya, itu seperti disebutkan oleh Prilly tadi, itu membuat orang rileks. Biasanya dulu selama di Amerika. Oh, pernah di Amerika? Enggak, selama orang-orang Amerika di sana itu. Oh, iya. Pemain basket mereka. Wah, pemain basket itu sebelum pertandingan, bahkan pemain bola itu kalau Anda lihat kalau turun dari bus, pasti kaki dulu. Oh, nggak pernah kepalanya ya? Nggak pernah. Oh. Pantesan mereka nggak pakai helm karena kaki dulu. Jorokin aja Pak, jorokin Pak. Ya. Perhatikan di telinganya. Oh iya benar. Biasanya pemain basket, pemain bola itu pasti pakai earphone. Nah, itu yang didengarkan apa? Pidato. Pidato. Ya, nggak tahu saya. Lagu Pak, lagu. Oh, pasti mendengarkan lagu. Lagu itu membuat rileks, membuat kita fokus. Nah, kalau dikhawatirkan ketika orang terlalu fokus pada satu lagu berefek pada kejiwaan, memang bisa jadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Bukan berarti pasti, tapi bisa jadi. Yang kedua, bisa membantu pertumbuhan otak. Ya. Makanya dokter kandungan sekarang menyarankan kalau ibu-ibu hamil harus mengandung. Ya iya, orang hamil kan mengandung dulu. Ya maksudnya untuk membantu pertumbuhan otak bayi, memperdengarkan lagu-lagu klasik. Iya, betul. Lewat telinga ibunya. Yang dekat garut. Jangan telinga bapaknya, karena kalau bapaknya... Klasik itu, ini klasik nih. Kok klasik? Klasik. Itu lagu-lagu yang ding 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 terleng ding ding Pak radio. Nah itu. Kalau klasik kan Medrau Yosa sama Pak. Seriosa. Ya seri Medrau kan sama. Nah itu maksudnya termasuk nggak klasik? Ya biasanya. Kalau klasik itu nadanya gitu. Kalau yang tadi bukan klasik, keramik gitu. Jadi gampang pecah. Yang biasa di kamar mandi Pak. Iya. Ini penghuninya Pak. Benar, saya lanjutkan. Karena musik klasik itu mempengaruhi Otak. Pertumbuhan otak ya. Terutama di Yang bayi. pakai bubu apa yang enggak? Otak. Bukan otak manusia. Jaringan otak, karena ternyata didengarkan kalau nggak musik klasik juga biasanya adalah ayat-ayat suci Al-Quran juga bisa. Ya, artinya disentuh dengan suara-suara yang bagus, lah ya, yang indah, harmonisasinya ada. Yang harmonisasinya bagus. Kalau Pak Jarwo kecil, emaknya dengerin suara bajai Pak. Oh, pantesan ngegetar mulu Pak Jarwo. Untung orangnya nggak ada. Ada, Meng. Kita lihat di sini apa? Ini lo nggak ada kerjaan ibu saya ngerekam suara bajai. Bahkan waktu itu ibu Anda belum kepikiran ngerekam. Iya, nggak sengaja. Kan lari ngikutin bajai. Sebetulnya ditempelin ke knalpotnya. Saya tuh didengerin dulu waktu dalam kandungan ibu saya. Didengerin apa Pak? Kandung. Iya Pak. Lo katanya waktu dulu
Ibunya Saya dari telur, Pak, asalnya. Dari kandungan ibu saya dong. Calon Tong. Ya. Tadi kita sampai di otak nih. Nah, pertumbuhan otak. Otak itu jadi tumbuh lebih bagus. Itu di dunia kedokteran. Bahkan penemuan terakhir yang pernah saya sebutkan dulu di Indonesia ini ada lagu yang sangat membantu persalinan. Lagu apa? Buka Siti, jos. Itu memperlancar persalinan. Pak, pas lahir anaknya gini-gini, Pak. Tapi saya akan bicara itu kan pengaruh lagu secara ilmiah ya. Tapi kembali ke konteks lagu cengeng tadi. Ini pasti berawal dari ketika seorang menteri penerangan waktu itu Harmoko melarang lagu cengeng gara-gara ada salah satu lagu dari Betarian. Betarian apa? Yang pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku ya, itu lewat travel atau lewat ini bukan pulangin kampung. Artinya otaknya nggak pernah nyambung nih orang nih. Lah, kalau otaknya nyambung nih bapak ya jalannya dempet dong. Dia nggak pernah paham, Pak, menurut saya. Silakan jalan dong. Jadi kembali ke konteks itu, kenapa dilarang? Nah, ini ada latar belakangnya. Jangan salah. Saya bilang lagu punya pengaruh dalam satu hal adalah secara politis, sosial politik itu masuk di pelarangan ini. Kenapa sampai melarang lagu cengeng? Karena begitu hebatnya lagu itu kalau kita fokus bisa kita menirukan atau melakukan hal yang ada pada lagu, itulah yang ditakutkan pada saat itu. Karena apa? Ingat, pada saat itu, mohon maaf, ya, banyak pejabat-pejabat kita yang punya istri lebih dari satu. Ya, sampai keluar. Banyak, simpenannya banyak. Ditakutkan kalau seperti itu tadi akan merebak. Dari mana hubungannya ntar dulu dengan dia minta dipulangkan? Anda bisa, sebenarnya kata kasarnya kan pulang, ceraikan saja aku. Iya, itu. Betul. Iya. Takutnya pola lagu ini akan ditiru oleh pejabat. Bukan pejabatnya, tapi istri-istri mereka. Iya, pada saat itu loh, pejabat kita emang pada saat itu banyak yang punya istri lebih dari satu. Makanya ada peraturan itu ya, Cak. PP 10 itu ya. PP 10 ada itu kan peraturan, tapi di kita kan peraturan itu kan aja kenyang, Pak. Nomor 10 maksudnya, Bang. Nomor 10 bukan itu nomor 10 yang melarang seorang pejabat pegawai negeri sipil untuk memiliki istri sipil atau militer, pokoknya semua alat negara. Ya, jadi itu ya. Peraturan ada, memang peraturan kan kadang-kadang kita menganggap itu bahwa mengingatkan kita apa yang boleh dilanggar. Peraturan itu kan malah itu. Jadi itu sebenarnya fenomena itu yang jangan sampai terjadi, makanya dilaranglah. Tapi itu kan pandangan Anda terhadap bukan, ini bukan pandangan saya, ini pendapat saya. Iya, pendapat Anda maksudnya. Tapi itu kan yang minta rejim. Kalau menteri udah ngomong berarti rejim, Pak. Iya, betul. Bisa jadi tapi nggak ada hubungannya dengan soal istrinya minta pada pulang kalau menurut saya, Pak. Iya. Nah, itu saya bilang efeknya itu sebenarnya lebih besar ke sana, karena kalau mereka memikirkan masyarakat, hello, ya kan, menyelenggara, loh, bukan telepon, dalam menyelenggara. Sekarang gini, kalau mereka berpikir bahwa ini efeknya bagus buat jelek buat rakyat, ya. Menyelenggarakan negara aja nggak terlalu mikir rakyat, tuh masa lagu mikirin rakyat kan aneh. Iya, betul. Tuh itu poin saya. Itu percaya itu. Itu makanya. Tapi terlepas dari itu, lagu cengeng itu kan sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Cengeng itu karakter, sifat seseorang. Nah, sebenarnya lagu itu yang ada mendayu-dayu, melankolis. Jadi cengeng itu menurut Anda adalah karakter. Iya. Dimana karakter yang sulit bangkit, contohnya mudah retak. Sekarang sebutkan tadi lagu, ada dulu lagunya siapa ya kalau nggak salah, Iis Sugianto tuh ya, jangan sakiti hatinya. Ya, jangan Iis Sugianto itu adalah adik dari Yayu. Istri dari Ebit GAD. Karena cara membawa lagu yang kata-katanya sama, bagaimana membawakannya pun akan beda gitu. Iya, jadi, betul. Lagu itu kan masihkah kau ingat saya. Nah, kalau seperti itu sepertinya mendayu-dayu. Tapi kalau nyanyi yang kau masihkah kau ingat sayang, udah beda. Gadis yang pernah kau sayang, udah beda, nggak cengeng lagi. Dia menunggumu sayang. Kadang-kadang durasi habis. Wah, durasi habis. Bang Dudung. Durasi udah habis.